warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Jamalul Akbar LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan tak lupa pula kami ucapkan for your time jazakumullah kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kami kelompok 4 mempresentasikan tentang subjek pendidikan yang beranggotakan Ayu Nur Anisatur Rafi'ah, Siti Nur Mu'arifah, Maya Dwi Safira, dan saya sendiri Afifatul Jannah. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada penjelasan pertama, yaitu tentang pengertian dari subjek pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan subjek pendidikan? Yaitu orang atau sekelompok yang mana bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan. Sehingga apa? Sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan itu dapat dipahami oleh objek pendidikan. Dan juga pengertian subjek pendidikan itu sendiri berarti orang yang mana juga bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didik, baik itu dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya. Agar apa di sini? Yaitu agar dapat mencapai tingkat kedewasaan, misalnya mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Dan juga di sini supaya mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu itu sendiri. Namun di sini juga ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwa subjek pendidikan adalah orang tua, guru, baik itu guru di institusi formal maupun non formal dan di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal mungkin yang kita pahami selama ini yaitu orang tua. Tapi kita sebagai muslim, kita harus menyatakan bahwa pendidikan manusia yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa subjek pendidikan adalah seseorang atau sesuatu yang mana telah mengajarkan kita ilmu, dan seseorang itu bukan hanya sebagai seorang guru, tapi siapapun yang pernah mengajarkan kita itu disebut dengan subjek pendidikan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maya Dwi Safira. Saya Maya Dwi Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan pada surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa kaitannya subjek pendidikan pada surah Ali Imran ayat 18? Yaitu kedudukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah pribadi yang mempunyai karakter kuat dan bijaksana, sekaligus mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempunyai kedudukan yang tinggi ini ditujukan atau disematkan kepada hambanya yang menggunakan akal pikiran yang baik, sebab akal pikiran ini merupakan modal utama manusia agar mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dalam surah An-Nahl ayat 43 sampai 44, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab yang kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Dari kedua ayat ini dijelaskan bahwa Rasul-Rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam. Sehingga Nabi Muhammad SAW diutus untuk membimbing umatnya agar itu beragama tauhid dan mengikuti bimbingan wahyu. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Rasul-Rasul itu diutus untuk membawa keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran, yaitu mukjizat dari kitab-kitab dalil-dalil yang membuktikan kebenaran Rasulan. Dan yang dimaksud Az-Zabur ialah kitab yang mengandung tuntunan hidup dan tata hukum yang diberi Allah kepada hambanya. Di akhir ayat Allah menegaskan agar kamu suka memikirkan kandungan Al-Quran dengan pemikiran yang jernih baik terhadap prinsip-prinsip hidup yang terkandung di dalamnya agar sukses dunia akhirat terlepas dari berbagai macam azab dan bencana seperti yang menimpa umat sebelumnya. Kaitan subjek pendidikan dalam surah An-Nahl ayat 43-44 yaitu orang-orang yang berilmu dan Rasulullah SAW itu sebagai pelaku pendidikan, yang mana orang berilmu harus menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang urusan agama, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, maupun masalah hukum. Nah, pelajaran yang terkandung dalam dua surah ayat ini yaitu wajib bertanya kepada orang yang berilmu bagi orang yang tidak tahu tentang urusan agama, baik itu masalah akidah, ibadah, maupun hukum. As-Sunnah merupakan kebutuhan mutlak karena selanjutnya surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun dan memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Subjek pendidikan dalam surah An-Nahl ayat 78 yaitu pembelajaran yang mengembangkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati peserta didik secara aktif dalam memperoleh pengetahuan agar menjadi peserta didik yang pandai bersyukur. Di sini kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Baik, selanjutnya saya Ayu Nur Anisatul Rafiah akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Materi selanjutnya yaitu surat Al-Kahfi ayat 66 serta pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal atamiuka la an tu'allimani mimma ulimta rusyda, yang artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Selanjutnya subjek pendidikan pada surat Al-Kahfi ayat 66 yaitu yang pertama, pendidikan bukan hanya dari orang tua, tetapi pendidikan juga bisa dari guru, dosen, teman, dan masyarakat. Yang kedua, saat berbicara atau bersikap terhadap seseorang pendidik, haruslah menghormati dan bersikap sopan santun kepadanya. Yang ketiga, menganggap bahwa pendidik lebih tahu daripada diri kita. Yang terakhir, belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.